disampaikan oleh penyelidik KPK di persidangan Hasto kemarin. Sudah bergabung bersama dengan kami melalui sambungan Zoom pada sore hari ini mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Halo, selamat sore Mas Yudi. Selamat sore Mbak. Baik, terima kasih Mas Yudi telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Sore ya di tengah kegiatannya. Mas Yudi, ini bukan kali pertama di dalam sidang dengan terdakwa Hasto Kristianto ada pernyataan yang membuat publik kaget ya. Kemarin sebelumnya selain penyelidik KPK Arief Budi ini ada AKBP Rosa juga ya yang sudah bersaksi di dalam ruang sidang. Kita ke satu dulu nih, yang terbaru apa yang disampaikan oleh penyelidik Budi. Anda melihat ini seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh beliau dalam ruang sidang ini? Ya, kalau sebelumnya kan pimpinan-pimpinan KPK yang lama kan selalu menyampaikan keberadaan Harun Masiku, kemudian diralat dan sebagainya. Tetapi ketika yang menyampaikan adalah seorang kasatgas penyelidikan di KPK, senior, dan saya pun juga sudah bekerja bertahun-tahun bersama dengan Mas Arief ya, dan itu pun juga disampaikan di sidang pengadilan, saya yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran, Mbak. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ya mungkin ya tidak menyangka juga ada pertanyaan dari penasihat hukum Hasto ya. Dan karena KPK Mas Arief ini saya katakan adalah orang yang jujur, ya dia mengatakan paham titik lokasinya, namun ya dia tidak bisa memberitahukan secara detail ya karena rahasia. Tapi setidaknya di sini menjadikan gambaran kita bahwa KPK sudah tepat sekali ya dengan keberadaan Harun Masiku. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah ketika titik lokasinya sudah diketahui, dan pengalaman saya juga ketika menangkap para buronan ya, dan bersama juga dulu dengan Mas Rosa, Mas Arief gitu ya. Saya pikir kita tinggal menunggu waktu, dan saya berharap ya KPK tadi kan juga menyampaikan secara normatif dan sebagainya ya. Sebenarnya nggak perlu normatif seperti itu, karena ini yang menyampaikan langsung penyelidiknya loh, yang menangani loh, dan secara jujur mengatakan sudah tahu titik lokasi. Seharusnya yang dilakukan oleh KPK adalah menyampaikan kepada publik ya bahwa pertama, bahwa benar mereka sudah mengetahui titik lokasinya. Kemudian yang kedua, apakah ada halangan baik hukum ya, teknis ya, non hukum, non teknis ya, terkait dengan bagaimana sudah tahu titik lokasi dari Harun Masiku ya, namun belum berhasil ditangkap. Karena Mbak, ketika seorang penyelidik berbicara mengenai titik lokasi, ya saya yakin bahwa itu sudah sangat presisi sekali ya. Baik. Nah, sekarang saya berharap KPK terbuka apakah benar ada faktor non teknis ya, non hukum ya, itu KPK perlu disampaikan kepada publik. Karena kalau misalnya secara hukum Mbak, begitu tahu ada lokasi dari penggeledahan dari di mana buronan, kita langsung melakukan penggeledahan ke tempat tersebut. Nah, kemudian pengalaman saya alhamdulillah berapa kali melakukan penggeledahan benar di tempat tersebut, kemudian kita berhasil menangkap buronannya sedang bersembunyi di situ. Nah, sekarang ini sangat menarik. Apakah ada faktor non teknis atau non hukum terkait dengan belum ditangkapnya Harun Masiku, walaupun tadi dikatakan oleh Mas Steve ya bahwa titik lokasi loh Mbak ya, titik lokasi itu sudah diketahui. Seperti itu Mbak Zoya. Baik, Mas Yudi, jika berdasarkan pengalaman Anda di KPK, ketika lokasi titik persisnya sudah diketahui tetapi belum dilakukan penangkapan karena memang ada satu dan lain hal. Nah, satu dan lain hal ini sebenarnya menunggu apa, Mas? Karena kan sebenarnya tadi kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Mas Arief Budi, mereka selalu berusaha berada di dekat Harun Masiku sehingga Harun Masiku ini tidak lepas dari pengawasan. Sebenarnya tinggal tangkap saja kan bisa ya, tetapi apa yang membuat mengapa penangkapan ini harus menunggu sinyal lain? Sinyal apa? Ada apa yang ditunggu sebenarnya dalam struktur kerja, mekanismenya KPK melakukan OTT? Seharusnya tidak ada yang perlu ditunggu Mbak ya, terkait dengan posisi Harun Masiku sekarang. Tadi saya katakan bahwa ketika diketahui langsung saja segera dilakukan penangkapan melalui proses penggeledahan terlebih dahulu. Namun saya melihat bahasa kita kan sebenarnya adalah eyes on gitu ya, benar-benar melihat wajah dari Harun Masiku di mana. Kalau saya lihat titik lokasi mungkin sudah ditemukan, tapi belum eyes on, itu yang pertama Mbak, belum melihat langsung. Tetapi bisa juga melihat ada kendala ya, apakah misalnya ketika dilakukan penangkapan ada
misalnya halangan, ada rintangan, ataupun mungkin ada yang mengawal Harun Masiku dan sebagainya sehingga takut ada pertumpahan darah gitu kan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, saya pikir KPK bisa meminta bantuan kepada kepolisian misalnya. Artinya bahwa sebenarnya bisa lah dilakukan dengan mudah. Karena kalau misalnya ini karena gini, ini kan sudah disampaikan ya oleh Mas Arief di persidangan. Ini bagi saya sangat berat lah bagi KPK untuk dalam waktu dekat ini tidak berhasil menangkap Harun Masiku. Bahkan bagi saya perkataan dari Mas Arief ini juga sangat bagus ya. Saya apresiasi bahwa bisa jadi ya ini adalah momentum ya bagi para penyelidik gitu kan dan penyidik KPK yang menangani kasus Harun Masiku bisa segera berani untuk menangkap Harun Masiku seperti itu, Mbak. Baik, nah tetapi harusnya bisa ditangkap ya kata Anda, tidak perlu menunggu apapun ketika memang sudah ada titiknya diketahui ya. Nah apakah memang dalam kasus-kasus yang serupa atau yang mirip-mirip atau mungkin dalam kasus ini sendiri ya, Mas Yudi pernah melihat bahwa intervensi untuk kasus-kasus dengan nama-nama besar seperti ini kerap kali terjadi kah? Dan siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang mempunyai kuasa untuk bilang oke, kita eksekusi, oke nanti tahan dulu. Nah, kalau untuk saat ini ya dalam melakukan penangkapan itu memang adalah Kasatgas dan penyidiknya yang menangani kasus tersebut dan tidak ada apa dikatakan bahwa tunggu dulu ya tahan dulu. Nah, Mbak, ketika kemudian dalam waktu jangankan hitung hari ya, hitung jam saja, ketika seorang buronan berhasil mengetahui bahwa posisi titik lokasinya diketahui, dia akan segera melarikan diri. Apalagi ini Harun Masiku yang sudah 5 tahun. Makanya begitu kemarin disampaikan bahwa KPK tahu titik lokasinya, maka dia akan segera ya untuk berpindah tempat. Saat ini Harun Masiku sudah tidak ada di titik lokasi seperti yang disampaikan oleh Mas Arief. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melakukan penangkapan, pimpinan KPK menyerahkanlah teknisnya kepada penyidik. Nanti setelah ditangkap baru kami menyampaikan kepada pimpinan Pak bahwa kami berhasil menangkap dan segera akan dibawa ke kantor seperti itu. Tapi untuk mengatakan bahwa tidak atau jangan itu selama ini saya tidak pernah menemukan, Mbak. Karena tadi saya katakan repot untuk menemukan buronan itu kan luar biasa loh. Penyidik sampai ya kita sampai nggak pulang ke rumah itu teknisnya maksud saya gitu ya. Waktu banyak terbuang. Kalau misalnya nggak segera dieksekusi saat itu, ya tentu kita juga lelah seperti itu. Nah sekarang bagi saya yakin bahwa kalau saat ini tidak dieksekusi segera Harun Masiku dimanapun titik lokasi berada, maka dia akan berpindah tempat. Dan Mbak, ketika seorang buronan, ya saya berapa kali juga buronan mencium bahwa dia akan ditangkap. Ketika dia kemudian mengetahui bahwa titik lokasi keberadaannya diketahui, maka dia akan bersembunyi lebih dalam atau bersembunyi yang lebih rumit. Orang-orang dia nggak akan nemui gitu. Artinya yang dilakukan dia adalah bagaimana menyembunyikan diri dulu gitu Mbak. Seperti itu untuk saat ini, untuk sementara sampai KPK tidak berhasil menemukan titiknya. Baik, nah dengan dilakukannya pemeriksaan keterangan saksi di muka sidang untuk terdakwa Hasto Kristianto, ada keterangan dari AKBP Rosan, kemudian juga dari Arief Budi. Nah, menurut Anda nih Mas Yudi, apakah sebenarnya simpul-simpul yang selama ini menjadi benang kusut dalam kasus Harun Masiku 5 tahun berlalu belum kunjung terungkap di mana keberadaannya ini justru semakin terang benderang dan seharusnya KPK tidak ada halangan lagi untuk dapat menangkap di mana Harun Masiku, atau menurut Anda pandangan lain adakah terkait dengan hal ini? Ya, saya sepakat dengan Mbak ya bahwa seharusnya sudah terurai ya semuanya ya. Hal-hal yang dulu misalnya apakah Hasto dulu tersangka atau tidak tersangka, tapi kan sekarang KPK sudah menetapkan sebagai tersangka. Artinya kita tahu bahwa tentu dari sisi jabatan Hasto sebagai sekjen kan lebih tinggi dari Harun Masiku. Artinya tentu ya seharusnya bagi KPK ya ketika sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka, bahkan sekarang menyeretnya ke meja hijau ya ke depan persidangan, ya seharusnya Harun Masiku sudah tidak ada lagi alasan ya excuse gitu ya untuk kemudian tidak melakukan penangkapan, karena saat ini kan Harun Masiku pun ketika berhasil ditangkap dan sebagainya, bagi saya kan tidak akan ada hal yang signifikan terkait dengan keterangan
keterangannya sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Jadi sebenarnya KPK harusnya nothing tulus ya Mbak ya, kalau memang kita berbicara bahwa kasusnya adalah kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, karena di dalam kasus Hasto ini kan semua sudah terang benderang dan menurut saya tidak ada urgensinya justru ketika Harun Masiku masih bersembunyi atau tidak berhasil ditangkap. Seperti itu Mbak. Baik, terakhir Mas Yudi, KPK merespon apa yang disampaikan oleh Arief Budi dalam sidang ini dengan pernyataan bahwa pihaknya masih akan mengkaji terlebih dahulu dan langkah lanjutan baru akan dilakukan setelah JPU selesai pada fokus utamanya yaitu sidang kasus terdakwa Hasto ini. Nah menurut Anda, dalam hematnya kira-kira mengkaji ini tidak perlu terlalu lama kah atau lebih baik fokus kepada arah mana? Silakan Mas Yudi. Gak heran Mbak, kenapa kemudian dikatakan mengkaji ya? Kan ini bukan mengkaji lagi loh Mbak, ini menginvestigasi. Yang berbicara di persidangan kemarin adalah Kasatgas Penyelidikan yang paham ya, luar dalam ya terkait dengan kasus Harun Masiku, dan saya pikir tidak ada orang lain yang paham ya terkait dengan Harun Masiku di dalam penyelidikan selain Mas Trip gitu kan. Jadi siapa lagi di KPK yang mau mengkaji seperti itu. Jadi bagi saya Mbak ya itu mungkin adalah jawaban formalistik ya, ada dari jubir ya sebagai representasi lembaga. Tapi bagi saya, oke lah, bolehlah secara formal seperti itu jawabannya. Tetapi apa yang harus dilakukan adalah segera ya menurunkan tim ya untuk segera ke titik lokasinya dan menangkap Harun Masiku supaya masyarakat paham bahwa KPK bekerja dan berhasil menangkap Harun Masiku sehingga tuduhan-tuduhan politisasi, kriminalisasi itu tidak ada lagi. Begitu Mbak Soja. Baik. Kita harapkan memang dengan fakta-fakta yang terbuka di muka sidang ini dapat membantu KPK lebih berani lagi ya untuk mengungkap kasus yang sudah 5 tahun berlalu, tapi sepertinya licin sekali Harun Masiku ini selalu kabur dari tangkapan. Terima kasih mantan penyidik KPK Yudi Purnomo telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.